aku Carla Maria Baru Tumanggor dengan NIM 22M10136. Aku Patricia Salma Putranto dengan NIM 22M10067. Aku Elizabeth Veronica Yosina dengan NIM 22M10092. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang nih mengenai joyful learning. Nah, pada kesempatan kali ini kita kan udah mengundang nih dua narasumber yang pastinya kece-kece dong ya. Kece banget dong. Kece banget. Nah, nggak perlu mengulur-ngulur waktu lagi nih, kita panggil aja Kak Putri dan Kak Rafael. Silakan. Halo. Gimana nih kabarnya, baik kan? Baik. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini ada Kak Rafael nih yang merupakan alumni Universitas Sugio Pranoto ya. Oke, Unika juga ya. Iya, sesama Koi Haristo. Haristo banget. Nih, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Kakak memilih Universitas Sugio Pranoto menjadi lahan Kakak untuk berkuliah? Karena nggak keterima di negeri. Nggak keterima di patung kuda ya, Kak? Nggak. Di mana itu? Coba stan. Oke, Terus akhirnya lihat-lihat di Unika, terus ada jurusan yang menarik, akhirnya masuk. Gitu. Cocok ya. Cocok banget. Dan menurut Kakak, gimana sih pengalaman Kakak selama berkuliah di Unika? Selama di Unika pasti ada suka sama duka sih. Dari teman-temannya, dosennya juga. Secara overall menikmati sih ketika kuliah di Unika, dari segi pembelajaran, terus teman-temannya juga asik, terus ketika ikut organisasi juga sangat bermanfaat ketika nanti lulus dan nyari pekerjaan gitu. Berarti dulu sempat ikut kayak organisasi gitu ya, Kak? Ya. Jadi kura-kura nih, kuliah rapat. Iya. Malam-malam. Iya, seru kan? Iya. Karena kebetulan di Unika juga menerapkan kan, Iya. mahasiswa itu juga harus aktif dalam Iya. berorganisasi. Betul. Nah, ternyata nih Kak Rafael ini merupakan lulusan kumlot dengan 2 prodi. Double degree ya, Kak? Langsung digas, Keren, didorong keren. semua nggak tuh? Kalau boleh tahu nih Kak, prodi apa aja nih? Aku ambil akuntansi sama sistem informasi. Akuntansi nggak tuh? Langsung dibabat habis nih ya. Iya. Oke, kesibukannya Kak Rafael sekarang apa sih setelah lulus? Setelah lulus, aku ngajar di Victoria Academy sama jadi IT support di sana. Oke. Gimana sih pengalamannya? Gimana sih pengalamannya Kak Rafael selama mengajar di Victory itu? Oke, aku ngajar di Victory dari 2019. Oh, Dari 3 tahun. Selama kuliah juga ngajar Iya, dong berarti? Aduh, sangat produktif ya. Produktif banget ya. Udah ikut organisasi, mengajar. Nggak lupa kuliah juga. Kumlot pula semua dong diangkut ya guys ya. Selama 3 tahun banyak sih ketemu sama anak-anak, tipe-tipe anak-anak juga di sana. Semakin belajar banyak gimana caranya ngajar, terus gimana caranya ngadepin anak-anak gitu. Terus ya suka duka sih ketika ngajar Kalau di Victory. Kak Rafael ini sekarang mengajar kayak SMP atau SMA gitu Kak? Aku kebetulan ngajar SD, SMP sama SMA. 3 jenjang. 3 gitu. Oke. Kalau buat Kak Putri nih, Kak Putri juga maba kan ya ini ya? Tahun ini baru masuk dong? Iya, baru tahun ini. Oke. Sekarang kesibukannya apa selain kuliah atau Kesibukannya masih kuliah sih saat ini. Oke. Motivasi Kak Putri buat masuk Unika tuh apa sih? Kan ada Univ Patung Kuda, ada Univ biru ya. Biru juga nggak kalah bagus loh sama Unika. Kenapa milih Unika? Jadi dari awal emang udah pengen Unika karena di sekolah dulu kan ada Edo Expo kan. Oke. Ada Unika tuh di situ. Terus Langsung tertarik iya, gitu ya? Langsung tertarik. Jadi Nggak ada pikiran mau negeri dulu atau gimana Iya. gitu? Biasanya kan Unika tuh menjadi pilihan Lihat kesekian keberapa, gitu kan ya. ya. Oke. Prodi hukum ya? iya prodi hukum. Oke. Menurut Kak Putri nih, secara umum, joyful learning tuh apa sih? Joyful learning menurut aku ya. Iya. Joyful learning itu pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Jadi di sistem pembelajaran itu tuh nggak membosankan, terus nggak monoton karena pembelajaran ini kan didesain dinamis ya. Jadi
di apa ya, suasananya di kelas itu seperti apa sih kalau joyful learning tuh? Suasana di kelas itu jadi mahasiswa sama dosennya itu aktif gitu. Jadi bukan satu arah. Oke, harus ada feedback gitu Iya, ya antara iya. dosen sama Benar-benar mahasiswa. gantung. Oke, oke. Nah, kalau menurut Kak Rafael sendiri, pandangan dari Kak Rafael sama kayak Kak Putri tadi, joyful learning itu tuh apa sih? Oke, menurutku sebagai seorang guru berarti ya. Iya, betul. Menurutku joyful learning itu suatu proses pembelajaran di mana kami para guru mendesain sedemikian rupa penyampaian materi supaya itu menarik gitu ya, supaya itu terlihat menyenangkan untuk anak-anak. Jadi nggak cuma play main-main menyenangkan, tapi juga ada materi yang di dalamnya gitu. Jadi anak-anak tuh nggak merasa tertekan ketika mereka belajar gitu. Nggak yang tegang-tegang Betul, banget gitu ya nggak kan, yang dan tegang nggak banget. yang terlalu santai banget gitu. Betul. Nah, kan berarti secara garis besar joyful learning itu pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Nah, buat Kak Putri nih, contoh pembelajaran yang menyenangkan tuh gimana sih? Kayak apa? Pembelajaran yang menyenangkan menurut aku ya. Iya. Mahasiswa itu aktif gitu. Jadi bisa mereka saling diskusi atau presentasi, itu termasuk pembelajaran yang menyenangkan sih, karena kita jadi tahu menurut teman-teman kita tuh kayak gimana sih materi-materi itu gitu. Jadi bukan cuma dari dosen doang. Saling ngasih tahu gitu ya. Kalau misal Kak Putri nggak tahu tentang materi ini, diskusi sama temennya. Iya. Yang ini apa sih gitu. Ya bener, gitu. Nah, kalau menurut Kak Rafael sendiri? Joyful learning tadi ya. Iya. Gitu deh. Menurutku Contohnya. contohnya dikatakan joyful learning itu berhasil atau enggak ketika aku sebagai seorang guru berarti ya, Iya. Iya. merasa punya hubungan yang dekat dengan murid. Seringkali pengalaman dulu waktu aku jadi mahasiswa atau Iya. murid, kan kita punya tuh guru yang guru killer, Iya. guru yang gak Bosenin disukai, gitu ya. bosenin, Iya. sampai-sampai kita tuh mau cabut aja dari kelasnya. Nah, itu berarti bahwa pendidik itu tuh nggak berhasil nerapin joyful learning. Karena inti dari joyful learning menurutku itu adalah ketika seorang guru dan siswanya itu punya satu hubungan yang dekat kayak teman sendiri. Ya. Jadi nggak saling tertekan gitu. Jadi mahasiswanya nggak ogah-ogahan masuk kelas gitu. Malah ditunggu-tunggu kapan sih kelasnya, kapan sih Iya. kelasnya gitu. Malah itu ya Kak, seru gitu loh. Jadi Betul. seru gitu kan, selalu yang wah, aduh ini dosennya kece parah gitu kan. Apa ya, kayak seirama gitu sama Betul. murid. Kayak sama teman sendiri, bukan sama dosen. Frekuensi. Iya, Jadi mahasiswanya excited mau Iya, betul. matkul itu. Nah, kalau buat Kak Putri sendiri cara menerapkan joyful learning dalam pembelajaran tuh kayak gimana? Kan Kak Putri kan juga udah kuliah selama 1 bulan lebih ya Kak ini ya. Ya benar-benar. Dan Cara menerapkannya gimana? Atau ada pengalaman gitu? Udah di kelasku ini udah menerapkan, udah ada kerasa joyful learningnya nggak sih? Kalau sejauh perkuliahan ini, penerapan joyful learning di kelas itu masih sistem diskusi gitu ya. Jadi dosen sama mahasiswanya saling diskusi, mahasiswa sama mahasiswa saling diskusi gitu. Gitu sih. Di kelas Kak Putri juga aktif gitu nggak, mahasiswa teman-temannya gitu saat dosen menerangkan terus nanti dosennya tanya ada yang mau ditanyakan gitu? Iya, aktif banget. Oke, bagus banget. Iya. Seru ya. kira-kira yang aktif orangnya itu aja apa bisa nyebar semuanya gitu? Kalau di kelas sih masih itu aja ya yang aktif. Oke, nggak apa-apa nanti Iya. baru semester 1 ya. Iya, semester 1. Masih Bener. mungkin malu-malu. Iya, masih mau. Iya. Nah, terus kelebihan dan kekurangan dari joyful learning menurut Kak Rafael itu apa? Kelebihan dan kekurangan. Iya. Kalau kelebihan tentu aja murid lebih gampang nangkep materi apa yang kita akan sampaikan sih, karena mereka nggak merasa tertekan gitu. Terus dari sisi kekurangan mungkin dari sisi guru perlu ekstra waktu, ekstra tenaga buat mikirin gimana cara menyampaikan materi itu lebih fun ke anak-anak gitu. Jadi Biar dapet ya betul, feel-nya dapat. Berarti kayak kalau perlu mendalami karakter murid itu juga nggak sih? Itu termasuk. Kita harus tahu sih murid yang akan kita ajarkan itu mereka karakternya kayak apa, sukanya apa, terus
dengan kayak gitu kita bisa milih cara penyampaian yang tepat gitu. Nah, sekian dulu nih bincang-bincang kita karena kalau kita lanjutin bakal panjang banget ya waktunya ya. Jadi, sekian dulu bincang-bincang kita tentang Joyful Learning. Terima kasih kepada Kak Rafael, Makasih ya, Kak Kak. Putri Mau menyempatkan waktu buat ngobrol sama kita nih. Iya, aku ada pantun nih. Apa tuh? Kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.